Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kawan kita yang hari ini tengah sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, masih tentang teknologi informasi dan komunikasi. Kali ini kita akan belajar tentang fitur lanjut aplikasi perkantoran, yaitu mail merge. Banyak fitur lanjut dari aplikasi perkantoran yang bisa membantu kita dalam membuat laporan maupun menyajikan data. Pada bagian ini, kalian akan mencoba untuk mempraktikkan dua fitur lanjut aplikasi perkantoran, yaitu fitur mail merge pada Word dan fitur membuat video pada Microsoft PowerPoint. Mail merge adalah fitur canggih dalam aplikasi perkantoran yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan dokumen serupa dalam jumlah besar dengan personalisasi tertentu untuk setiap penerima. Fitur ini sangat berguna dalam membuat surat, label alamat, undangan, dan komunikasi lain yang memerlukan personalisasi massal. Dengan menggunakan mail merge, pengguna dapat mengintegrasikan basis data yang berisi informasi penerima seperti nama, alamat, atau informasi spesifik lainnya ke dalam template dokumen. Proses ini menghemat waktu dan mengurangi kemungkinan kesalahan manual karena mengotomatisasi pembuatan dokumen individu dari satu template umum. Efisiensi ini menjadikan mail merge alat yang sangat berharga dalam lingkungan bisnis dan pendidikan serta untuk keperluan administrasi umum. Kita lihat bagaimana cara menggunakan mail merge berikut ini. Dalam contoh mail merge kali ini, saya telah menyiapkan sebuah file contoh surat untuk acara rapat koordinasi nasional yang isinya seperti kita lihat di layar ya. Ada tanggal surat, kemudian ada alamat surat, yaitu yang terhormat Ibu Andriani Jalan Kesambi Dalam nomor 25 Cirebon. Lalu ada isi surat, yaitu dengan hormat mohon kehadiran Ibu dalam acara rapat koordinasi nasional dan seterusnya. Kemudian kalau kita perhatikan ada beberapa bagian yang saya beri warna merah, seperti Ibu Andriani, kemudian juga jalannya, Jalan Kesambi Dalam nomor 25, lalu kotanya, Kota Cirebon. Lalu di bagian bawah itu juga ada mohon kehadiran Ibu itu juga saya kasih warna merah. Pada warna merah itu maksudnya adalah bahwa berarti yang terhormat tidak hanya kepada Ibu Andriani, tetapi juga kepada beberapa undangan yang lainnya. Demikian juga alamat serta kotanya, itu juga banyak yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itulah mari kita perhatikan pada yang warna merah itu berarti kita butuh data yang berupa mungkin ibu, mungkin bapak, mungkin saudara, mungkin saudari. Lalu kita juga butuh data yang isinya tidak hanya Andriani, tapi ada Andriani misalnya, ada Edwin, ada Lala, ada Rian, ada Davin misalnya. Demikian juga dengan alamatnya. Alamatnya juga silahkan dimasukkan ke sebuah data yang mungkin saja alamatnya berbeda-beda. Begitu juga dengan kotanya. Nah, jika surat undangan itu sudah selesai, mari kita menggunakan aplikasi Excel untuk mengetikkan data yang akan diundang, yang mana datanya berupa panggilan, bisa ibu, bisa bapak, bisa saudara, dan seterusnya. Lalu ada nama, ada alamat, ada kota. Saya tutup dulu, kemudian saya menggunakan Excel. Di Excel saya mengetikkan panggilan, ada data nama yang diundang, ada data alamat, ada data kota. Lalu saya akan mengetikkan beberapa contoh nama. Beberapa contoh itu tentunya bisa lebih dari yang saya ketikkan.
panjang lebar saya lebarkan. Ya, kita lihat data yang saya ketikkan, ada panggilan, ada ibu, bapak, dan seterusnya, ada nama-nama yang diundang, ada alamatnya, dan juga ada kotanya. Ini adalah data yang memungkinkan berbeda-beda, maka saya masukkan ke tabel ini. Kemudian tabelnya akan saya simpan, file ini akan saya simpan di download, kemudian saya beri nama data undangan, kemudian saya simpan, save. Setelah itu saya tutup, kemudian saya buka di file Microsoft Word-nya, surat undangannya saya buka. Nah, kemudian langkah yang pertama adalah bahwa kita harus menautkan antara file surat dengan file data tadi. Caranya adalah dengan menggunakan klik mailing, lalu select recipient, yaitu kita harus memilih data yang diundang tadi. Lalu ada 3 pilihan, apakah type a new list, apakah use an existing list, atau choose from Outlook contact. Kita pilih use an existing list karena kita menggunakan daftar yang sudah ada, gitu ya. Tinggal kita cari datanya, tadi saya simpan di download, dan ini nama filenya, data undangan. Open, dan data tadi saya simpan di sheet 1. Oke. Sekarang sudah tertaut antara file surat dan file datanya. Tinggal kita lanjutkan pada edit recipient list nih. Pada edit recipient list, kalau saya klik, jika tidak ada perubahan, maka secara default ini semua yang tertera pada file data tadi akan di checklist, artinya mereka semuanya akan diberi undangan. Tetapi jika ada keperluan tertentu di mana ada beberapa yang tidak perlu diundang seperti ini cukup centangnya dihilangkan. Nah, kali ini akan saya centang semuanya, lalu tinggal klik OK. Setelah itu, mari kita mulai memasukkan data tadi ke surat ini. Nah, dalam hal ini ibu ini akan saya ganti. Tidak saya ketikkan ibu karena saya tidak hanya ibu tapi juga ada bapak, ada saudara, ada saudari juga. Maka yang kita ketikkan cukup nama fieldnya, yaitu dengan klik insert merge field. Nah, nih panggilannya. Panggilan spasi, kemudian namanya jangan diketik langsung, tapi kita hapus dan kita ketikkan yang mewakilinya, yaitu nama. Lalu alamatnya juga jangan diketik langsung karena namanya bermacam-macam, dan akan saya wakili dengan insert merge field alamat. Demikian juga dengan kota, insert kota. Kemudian ibu ini juga diganti dengan panggilan. Setelah itu ini warnanya yang tadi hanya untuk membantu menerangkan akan saya kembalikan ke warna hitam. Ya, begitulah anak-anak, cukup seperti itu sehingga nanti akan muncul Pekalongan 15 Mei 2024 yang terhormat. Nah, di sini tidak akan muncul ibu saja, mungkin ibu, mungkin bapak, mungkin saudara, dan lain-lain yang sesuai dengan pada data tadi. Nama juga sama, tidak hanya Andriani tapi juga Edwin, ada Lala, dan seterusnya. Nah, mari kita cek sebelum kita cetak dengan cara klik mailing. Lalu di sini ada preview result, ya, menampilkan hasilnya. Ya, klik, kita lihat yang terhormat Ibu Lala.
Jalan Raya Pegajangan nomor 11 Pekalongan. Dengan hormat, mohon kehadiran Ibu dalam acara rapat koordinasi nasional pada dan seterusnya. Ini adalah undangan yang ketiga. Di mana tahunya? Nah, ini di sini. Di sini ada 3. Kalau undangan yang pertama kita geser aja ke yang pertama. Yang pertama otomatis di sini Ibu Andriani, Jalan Kesambi Dalam nomor 25 Cirebon. Mohon kehadiran Ibu dan seterusnya. Undangan yang kedua, nah, kepada yang berhormat Bapak Edwin, Jalan Puri Utara dan seterusnya. Jadi artinya jika ini dicetak, meskipun kita membuat surat undangan hanya 1, maka otomatis kita harus menyiapkan kertas minimal sejumlah data yang diundang, karena akan muncul undangan sebanyak data yang diundang tadi. Kemudian ketika Anda mencetak, maka bukanlah dengan menggunakan klik file dan klik print seperti biasanya, tapi kita menggunakan ini mailing kalau belum. Nah, kemudian finish and merge, kemudian klik print dokumen. Lalu kalau kita hendak mencetak seluruhnya, tinggal klik all lalu OK. Ini tidak saya OK karena printernya tidak tersedia. Nah, kemudian pada saat mencetak boleh berpenampilan seperti preview seperti ini, boleh juga dalam posisi seperti ini. Hasilnya akan sama, akan terisi data sesuai dengan yang kita ketikkan. Anak-anak, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.